Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Sehat? Baik? Ya, alhamdulillah. Sehat semua ya. Oke, kali ini kita kembali lagi belajar menggunakan Zoom atau virtual. Karena situasi dan keadaan sekarang masih belum membaik, yaitu dikarenakan adanya COVID-19. Jadi, kita belajar melalui Zoom atau virtual gitu, dari rumah. Kita belajar semuanya dari rumah. Oke, baik. Sebelum memasuki pembelajaran kita hari ini, ada kalanya kita mengambil absen dahulu ya. Jadi mungkin siapa-siapa saja yang tidak hadir. Oke, kita di kelas ini ada berada sekitar 40 orang. Dan yang hadir hanya 35 orang. Oke, yang 5 orang lagi mungkin ada dari anak-anak ibu yang mengetahui 5 orang lagi itu kemana, atau sakit, atau bagaimana, atau tidur. Oke, nggak ada yang tahu ya. Oke, baik. 5 orang tidak hadir dan 35 hadir. Di kelas ini ada berjumlah 40 orang. Nah, baik. Kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu materinya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, untuk itu, kemarin sudah Ibu suruh untuk membaca materi mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Mungkin ada dari salah satu kalian semua yang ada di Zoom ini, ada yang mengetahui apa itu iman kepada kitab-kitab Allah. Ayo, yang mengetahui, silakan angkat tangannya atau raise your hand di Zoom tersebut. Ayo, silakan. Ya, oke, baik. Iya, iman kepada kitab Allah. Iman itu adalah percaya atau meyakini gitu. Kemudian kitab-kitab Allah. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah yakin atau percaya dengan kitab-kitab Allah. Ya, Masya Allah. Kita beri aplaus untuk teman-temannya dulu ya. Oke. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah. Emang kitab-kitab Allah itu ada berapa, Bu? Pasti bertanya dong. Mungkin yang tahu hanya Al-Quran. Memang Al-Quran juga kitab-kitab Allah. 3 lagi apa? Gitu. Jadi dia ada 4. 3 lagi apa ya, Bu? Gitu. Nah, 3 lagi yaitu adalah Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Jadi, Taurat ini siapa ya penerimanya? Gitu. Siapa yang menerima kitab Taurat ini? Yang menerima kitab Taurat ini adalah Nabi Musa alaihi salam. Terus, yang kedua apa? Gitu. Yang kedua yaitu adalah Zabur. Zabur ini siapa yang menerimanya? Ayo, siapa yang menerima? Ada yang tahu? Oke, yang menerima kitab Zabur ini adalah Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil. Yang menerima kitab Injil ini adalah Isa alaihi salam. Dan yang terakhir kitab suci Al-Quran. Ayo, siapa yang menerimanya? Ayo, siapa yang menerimanya? Iya, benar sekali, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu untuk umat Islam. Dan sekarang yang kita pakai adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita, pedoman hidup umat Islam. Oke, tadi kita mengetahui apa itu iman kepada kitab-kitab Allah dan ada berapa kitab-kitab Allah. Itu sudah kita jelaskan bersama-sama. Kemudian anak-anak ibu, selanjutnya itu adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Apa itu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT? Mungkin ada yang tahu? Ya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu adalah yang pertama, hidupnya akan teratur, tertib, dan damai. Dia akan selalu teratur hidupnya dan damai, kemudian disiplin gitu, tentram gitu. Itu hikmahnya. Hikmah yang kedua apa? Hikmah yang kedua yaitu adalah dapat meraih keselamatan di dunia maupun di akhirat gitu. Karena kita mengetahui gitu kitab-kitab suci atau kitab-kitab yang lainnya gitu, kitab-kitab Allah gitu. Kita mengetahui gitu. Jadi kita
hikmahnya dapat meraih keselamatan di dunia maupun di akhirat. Hikmah yang ketiga apa? Ada yang tahu? Iya, hikmah yang ketiga yaitu adalah dapat menambah semangat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat menambah semangat kita gitu untuk beriman kepada kitab-kitab Allah gitu. Walaupun yang akan kita imani yaitu adalah kitab suci Al-Qur'an, yaitu yang penerimanya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian hikmah yang keempat. Hikmah yang keempat ini adalah yaitu dapat menimbulkan semangat menghargai terhadap kitab-kitab Allah yang lainnya. Jadi kita dapat menghargai gitu. Karena dulu itu dari Nasrani gitu, kemudian datanglah kaum Nabi Muhammad SAW, umat Islam gitu. Jadi kita dapat menghargai kitab-kitab tersebut gitu. Tadi ada berapa kitabnya? Ada 4. Yang pertama apa? Taurat. Yang kedua Zabur. Yang ketiga Injil. Dan yang keempat Al-Quran. Nah, tadi kita sudah mempelajari hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, mungkin ada yang tahu, anak-anak ibu? Nih kok, pada diam-diam semua nih di dalam Zoom. Nah, jadi perilaku yang mencerminkan itu ada 2. Yang pertama yaitu adalah gemar membaca dan mengamalkan Al-Quran. Jadi untuk anak-anak ibu dari sekarang, jangan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi juga lihat terjemahannya, kemudian artikan terjemahan tersebut, lalu amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari, gitu, seperti berbakti kepada orang tua, gitu. Jadi amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari, berbakti kepada orang tua itu seperti apa? Oke, begitu ya. Jadi jangan hanya membaca saja, gitu. Setelah membaca, kemudian amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, itu gemar mendakwahkan isi kitab suci Al-Quran kepada orang lain atau kepada manusia gitu. Seperti mungkin anak-anak ibu berceramah atau bercerita gitu. Tapi harus ada dasarnya ya. Jadi anak-anak ibu harus tahu gitu apa yang akan didakwahkan dari kitab suci Al-Quran tadi. Nah, itulah dia perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tugas selanjutnya itu adalah ibu akan membentuk ananda semua dalam 10 kelompok. Jadi setelah itu kalian bentuk kelompok dan saya akan membagikan kepada kalian semua kelompoknya. Oke. Setelah selesai tugas kelompoknya, kalian harus presentasikan ke depan gitu. Jadi tugas kelompoknya itulah mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Oke. Kemudian presentasikan ke depan. Nah, semua kelompok sudah tampil ya. Jadi Masya Allah sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah sekarang Ibu punya tugas untuk kalian semua, yaitu adalah membaca materi berikutnya mengenai tata cara penyelenggaraan jenazah. Kalian harus membaca materi itu terlebih dahulu untuk proses pembelajaran berikutnya. Oke? Jadi ketika ditanya kalian harus tahu, harus paham. Oke ya? Baik. Nah, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ketua silakan dipimpin pembacaan doanya. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, disitulah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.